Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi mengenai kasus dalam etika bisnis pada mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh Ibu Daris Zunaida, SAB, MAB. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita Rosita Ningrum, NPM 21 90 10 920 30. Berikut beberapa contoh kasus etika bisnis. Yang pertama ada kasus etika bisnis pada perusahaan Nestle, yang kedua PT Ajinomoto, dan yang terakhir ada PT Tirta Fresh Indojaya atau PT Mayora. Yang pertama yaitu pada perusahaan Nestle. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah, atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Nestle telah dikecam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri E. Sakazaki, khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan di negara berkembang. Pengujian dilakukan pada 2008 sampai 2011 dan Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, PT Ajinomoto. PT Ajinomoto merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi bumbu penyedap makanan terbesar di Indonesia. Pada 7 Agustus 2000 lalu, LPPOM MUI dan BPOM melaporkan bahwa salah satu kandungan dalam produk MSG milik PT Ajinomoto, yaitu baktosoyon, termasuk haram. Mengetahui hal tersebut, pemerintah meminta kepada PT Ajinomoto untuk segera menarik produknya dari edaran karena melanggar etika konsumsi dan keamanan konsumen. Sementara itu, BPOM sendiri menyarankan agar mengganti kandungan dalam MSG dengan Momeno untuk lolos uji halal. Setelah beberapa waktu kemudian, PT Ajinomoto menanggapi kasus tersebut dengan meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan serta mengulang kembali untuk membuat produk sesuai ketentuan dan prosedur. Yang terakhir yaitu ada PT Tirta Fresh Indojaya. PT Tirta Fresh Indojaya merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk. Kasus pelanggaran ini berawal dari pembangunan gedung di dua wilayah Provinsi Banten, yaitu daerah Serang dan Pandeglang yang memakan 32 hektar. Sebelumnya, PT Tirta Fresh Indojaya telah mendapat izin dari dinas mengenai pembangunan gudang tersebut. Namun, setelah waktu berjalan, di mana semula PT Tirta Fresh Indojaya berencana akan membangun gudang, justru yang terjadi malah pabrik pembuatan minuman kemasan. Tentu, hal ini menyimpang dari kesepakatan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat setempat juga dibuat resah karena pabrik tersebut telah mengambil sumber-sumber mata air yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, terlihat apabila pabrik sudah mulai merusak kenyamanan dan kelestarian lingkungan sekitar. Masyarakat menyatakan jika pengambilan sumber air tidak terkendali lagi dan di luar batas yang menyebabkan masuk ke dalam eksploitasi alam atau pelanggaran etika bisnis. Tentu pemerintah setempat bersama tokoh masyarakat langsung mengambil tindakan-tindakan tegas untuk segera menghentikan serta mencabut perizinannya. Demikian beberapa kasus dalam etika bisnis yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.